Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita kembali lagi bertemu di sesi belajar Siro. Oke, izin share screen dulu ya. Apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan membahas tentang bab menyentuh hati. Ya, ini mah bawa-bawaannya jadi romansa ya, menyentuh hati. Kita akan mengambil dari buku Mumtaz ya, Mumtaz jilid 6 halaman 54 sampai dengan 61. Buat teman-teman yang sudah punya Mumtaznya boleh banget sambilan dibuka gitu ya, nanti sambilan dibaca-baca gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum punya, nggak apa-apa, masih bisa insya Allah tetap mengikuti sesi belajar ini karena nanti akan ada cuplikan-cuplikan juga insya Allah. Nah, tapi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi untuk mengupas tentang kisah sirah di bagian ini, izin dulu untuk menjelaskan gitu ya, bercerita gitu tentang Spirit Nabawiyah Community. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa sesi belajar sirah ini diinisiasi, difasilitasi oleh Spirit Nabawiyah Community. Apa sih komunitas apaan sih itu gitu? Nah, Spirit Nabawiyah Community itu adalah komunitas konsultan buku-buku Sigma Daya Insani yang berupaya untuk menjadi jembatan solusi bagi pembentukan karakter keluarga Muslim dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita di sini itu kita berupaya untuk jadi jembatan solusi itu buat ngebentuk karakter-karakter keluarga Muslim. Nah di sini aktivitas kami ya, aktivitasnya Essentials gitu kalau kita menyebutnya member Essentials itu adalah untuk menghidupkan sirah. Menghidupkan sirah itu cemana gitu. Nah, menghidupkan sirah itu persisnya adalah bagaimana kita itu setelah belajar tentang kisah sirahnya gitu ya kan kita jadi tahu nih karakter-karakter yang ada dalam sirah itu seperti apa. Itulah yang kemudian kita akan coba menerapkan dalam keseharian. Gitu. Nah, itu esensi dari menghidupkan sirah gitu. Harapannya apa? Harapannya kisah-kisah yang sudah kita baca ini nggak hanya jadi ilmu pengetahuan saja gitu, tapi juga terintal dalam diri kita. Harapannya seperti itu buat teman-teman yang sudah bergabung, ahlan wa sahlan gitu ya. Kita sama-sama gitu saling mengingatkan dalam kebaikan, kita sama-sama belajar bareng gitu. Dan buat teman-teman yang belum bergabung, kemudian ingin bergabung dengan esensi mangga kita sangat terbuka banget. Silahkan menghubungi teman-teman esensi terdekat untuk bergabung gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu mau ngelihat dulu di esensi itu mau ada apa sih, terus kira-kira nanti mau ngapain aja, ada peluang apa, benefit apa yang akan teman-teman dapatkan, teman-teman boleh juga melihat ngintip-ngintip gitu ya. Websitenya esensi ada di www.spiritnabawiyah.com, ada juga di Facebook atau di Instagramnya Esensi. Mangga silahkan dikepoin gitu. Ini sekilas tentang Spirit Nabawiyah Community. Nah, kita kembali ke bahasan kita tentang belajar sirah di bab menyentuh hati. Sebelumnya kita awali dulu ya dengan basmalah. Mudah-mudahan Allah meridhoi gitu sesi belajar kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman buat kita semua. Jadi nggak hanya buat saya, buat teman-teman juga. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat senantiasa kita aturkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, baik. Nah, kenapa sih kita ngambil gitu ya? Kita uh, membahas tentang ini gitu ya. Jadi teman-teman, mulanya tuh gini, ada banyak orang gitu ya, termasuk saya gitu ya, ketika berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita ya termasuk ke anak-anak lah, anak-anak ke pasangan itu tuh ternyata nggak mudah gitu interaksi kita gitu kan, apalagi ketika kemudian ada konflik gitu kan.
ada konflik misalnya lagi berantem gitu, atau misalkan pas anak-anak lagi tantrum gitu ya, anak-anak lagi tantrum pengen apa, kemudian kita merespon, nah itu tuh nggak mudah gitu loh. Nah itu perlu ada sesuatu istilahnya ya, ada bahasa-bahasa yang perlu kita gunakan yang mempersuasi gitu istilah kerennya ya, mempersuasi lawan bicara kita sehingga mereka itu jadi ngikut apa kata kita. Jadi ketika mempersuasi itu ternyata ini nih, kita tuh perlu menyentuh hatinya dulu gitu. Dan hal ini ternyata sama Rasul itu sudah diajarin tuh dari zaman dulu itu gitu ya. Dari masa ketika Rasulullah masih ada, masih membersamai itu, Rasulullah sudah memberikan contoh gimana sih caranya mempersuasi orang-orang yang ada di sekeliling agar ngikut apa mau kita, agar mengikuti apa yang kita arahkan, agar mengikuti apa-apa yang sedang kita influence-kan gitu. Dan kata kuncinya ini tadi disentuh hatinya gitu. Nah, pertanyaannya kan kemudian gimana sih gitu ya? Gimana sih cara nyentuh hati orang-orang yang ada di sekitar kita? Entah itu anak-anak kita, entah itu pasangan kita, orang tua, atau mungkin kalau misalkan kita apa pedagang gitu ya, seorang sales, berarti customer-customer kita, para leads kita gitu. Atau misalkan kita ini berprofesi sebagai guru. Nah, gimana caranya menyentuh hati murid-murid kita, santri-santri kita. Supaya apa? Supaya emang ngikutin nih apa yang hendak kita sampaikan. Nah, inilah yang kemudian nanti akan kita kupas gitu ya. Gimana sih Rasulullah itu, cara Rasulullah, tipsnya Rasulullah itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Begini, Ibu Nah, sekolah. ada yang bocor. Oke, kita awali dulu dengan ayat ini ya, Ali Imran ayat 18, la ilaha illallah. Jadi di sini itu Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yang menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Teman-teman yang sudah punya buku Mu'taz buka di halaman 54 dan 55 gitu. Di situ ada ayat terkaitnya. Kita berangkatnya itu dari sini. Ketika kita itu mempersuasi orang, ketika kita itu ingin mengarahkan orang lain kepada apa namanya pikiran-pikiran kita ya, arahan-arahan kita gitu, itu semua tetap ada batasannya. Ya, semuanya itu ada batasannya. Karena kalau misalkan nggak ada batasannya, ya nanti jadinya kebablasan gitu. Kitanya juga jadi apa dalam tanda kutip agak-agak ngawur gitu loh. Jadi ngawurnya tuh maksudnya ngawur eh, pokoknya gimana caranya biar orang tuh ngikut aku. Perkara aku benar atau salah itu mah belakangan. Nah itu nggak boleh. Jadi perlu ada batasan. Batasannya itu apa? Nah berdasarkan dari surah Al-Imran ayat 18 ini, maka dasarnya itu ya emang adalah nilai-nilai tauhid ya. Ya, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang menegakkan keadilan. Nah, maka ketika kita mempersuasi orang, niat kita itu ini, niat dan juga batasan ya. Batasannya itu adalah kalau hal sesuatu yang mau kita sampaikan ke orang lain, yang kita mau orang lain itu ngikutin kita, itu membawa mereka pada kebaikan, membawa mereka semakin mendekat sama Allah, maka lanjutkan. Tapi kalau misalnya enggak, kalau ternyata nih apa yang kita sampaikan itu malah justru bikin orang lain itu menjauh dari Allah, maka stop, berhenti, berhenti mempersuasi. Kita koreksi diri dulu. Bayang ya, ini batasannya. Niatan ini penting banget gitu, karena lagi-lagi nih gini, mempersuasi itu kan ada banyak banget ya cabangnya itu kan kita tuh bisa menyebutkan gini, mempengaruhi,
mempersuasi, membujuk, merayu, gitu kan, mengarahkan, itu semua konteksnya itu sama. Bikin orang ngikut sama kita, bikin orang ngikut apa mau kita. Maka batasannya itu tadi justru ada di kita. Kita nggak boleh sembarangan mempersuasi orang, nggak boleh. Karena kalau sembarangan, hati-hati. Kalau misalkan kita bikin seseorang itu menjauh dari Allah, kebayang dosanya. Kita kan ngajakin dia untuk berbuat keburukan jadinya. Itu nggak bagus. Gitu. Nah, tapi kebalikannya, kalau misalkan kita ngajakin orang untuk berbuat baik, ya insya Allah ya pahalanya itu akan mengalir gitu. Nggak usah jauh-jauh ke orang lain, ke anak gitu ya misalnya. Apa ya misalnya? Anak lagi sakit deh misalnya. Ini anak umurnya udah 11 tahun. Mungkin dia memang masih belum balik, mungkin yang anak cewek gitu ya. Dia belum balik, dia belum haid, belum wajib untuk sholat. Tapi kalau menurut apa namanya eh, di Al-Qur'an gitu kan, usia 10 tahun itu sudah, kalau misalkan nggak sholat itu sudah bisa dipukul gitu kan, untuk diingatkan untuk sholat. Artinya dia sudah ya wajib sholat gitu, bukan wajib ini ya, tapi memang sudah kita arahkan untuk sholat gitu kan. Tapi kemudian dia sakit gitu, terus kita karena kasihan kita bilang nggak apa-apa dok, nggak usah sholat dulu, nggak usah sholat duhur dulu, nggak apa-apa, kan kamu lagi sakit, kamu nggak boleh nyentuh air, misalnya sakit campak atau apa ya yang nggak boleh nyentuh air itu kan, kamu nggak boleh. Ya udah nggak apa-apa, kamu nggak usah duhur, kamu ini aja, kamu tidur aja, yang penting niatnya sudah niat sholat. Boleh kita begitu? Nggak boleh. Tapi kita bisa seperti itu. Bisa. Kita bisa mengatakan ke anak-anak untuk nggak usah sholat, atau tetap aja sholat dengan kemudian mempraktikkan wudhu yang tayamum gitu misalnya. Kita bisa mengarahkan anak itu untuk A, untuk B. Tapi pertanyaannya, A atau B-nya ini mendekatkan anak itu ke Allah apa enggak gitu. Kalau misalkan mendekatkan, teruskan. Tapi kalau misalkan enggak, ya jangan gitu. Kita jangan begitu. Jadi batasannya itu ada di kita. Nah, ini kunci dasar yang perlu sama-sama kita tekankan ke diri kita sendiri, gitu ya. Nah, ini kan mayoritas teman-teman juga ini ya aktif di media sosial. Ketika aktif di media sosial, kita itu kan menyampaikan konten-konten, kalau di IG memang menyampaikan konten-konten apapun gitu ya kontennya gitu. Tujuan kita sharing konten itu kan ingin mempengaruhi orang lain. Kemudian kalau di Facebook gitu kan, pertanyaan ini kan apa yang kamu pikirkan gitu ya. Kemudian kita menulis gitu. Itu tujuannya apa? Tujuannya ya sadar nggak disadari, tujuannya adalah supaya si pembacanya itu mengikuti apa yang kita pikirkan, mengikuti apa yang sudah kita tulis. Nah, lagi-lagi batasannya adalah kalau mendekat, bikin orang mendekat sama Allah, lanjutkan, kalau enggak maka berhenti gitu. Ya, berangkat dari sini. Nah, baik, kita lanjut. Dan ternyata teman-teman, jalan dakwah itu memiliki seni sebagaimana Rasulullah itu mengajarkan, gitu ya. Nah, kalau tadi ya di mana namanya? Di Mumtaz di halaman 54 dan 55 gitu. Ini ada kisah 6 pemuda Yatsrib gitu. Jadi pada waktu itu di musim haji tahun 11 kenabian. Jadi di bulan Juli tahun 620 Masehi. Rasulullah itu kembali berdakwah kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah, gitu kan. Nah, supaya untuk menghindari gangguan dari kaum musyrikin Mekah, gitu, Rasulullah ini berdakwahnya ini datang ke berbagai kabilah pada malam hari. Jadi ada kayak kelompok-kelompok gitu, kabilah-kabilah itu anggap aja kayak berkelompok ini apa namanya melingkar gitu. Jadi biasanya setiap kabilah itu ada beberapa orang, di situ mereka berkelompok, kemudian nanti ada kabilah apa lagi itu di sana mereka mengelompok. Nah, Rasul ini mendatangi mereka pada malam hari satu persatu gitu. Jadi kayak melingkar dalam lingkaran-lingkaran yang kecil. Nah, suatu malam, gitu,
Rasulullah ditemani sama Abu Bakar dan Ali itu untuk mereka mendatangi kabilah kabilah Syaban, dan kemudian ini ya berdakwah gitu lah, berdakwah kemudian inilah menjabarkan tentang Islam. Tetapi keduanya paham, kedua kabilah itu paham, tapi masih belum masuk Islam. Nah, kemudian Rasulullah tiba di Aqabah Mina. Nah, di situ ternyata ada 6 pemuda nih yang lagi ngobrol gitu. Nah, Rasulullah sama Abu Bakar sama Ali ini kemudian mendatangi kelompok itu. Nah, di situ Rasulullah bertanya, siapa kalian? Nah, lalu mereka menjawab, kami kaum Khazraj dari Yastrib. Yastrib itu Madinah ya. Sekutu orang-orang Yahudi, tanya Rasulullah. Ya, benar. Nah, dan ini perhatiin kalimatnya Rasulullah. Bolehkah kami ikut berbincang-bincang bersama kalian? Rasulullah meminta izin. Artinya apa? Santun. Santun banget Rasulullah itu. Bolehkah kami ikut berbincang-bincang bersama kalian? Gitu. Nah, kalau sudah minta izin secara santun, maka kan jawabannya tuh udah pasti iya. Gitu. Dan mereka 6 pemuda itu berkata, tentu saja. Jadi dipersilahkan itu. Nah, akhirnya Rasulullah, Abu Bakar, dan kemudian Ali itu duduk bersama ke-6 pemuda ini. Gitu ya. Nah, setelah duduk bareng-bareng gitu ya, terus Rasulullah itu apa? Menjelaskan tentang Islam dan menjelaskan tentang Islam dan kemudian mengajak mereka itu beriman. Nah, setelah itu Rasulullah juga membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ketika dijelaskan tentang Islam dan kemudian dibacakan ayat-ayat Quran dengan bahasa yang santun gitu ya, dan itu tanpa merendahkan sama sekali gitu, para pemuda ini langsung terpana, langsung terkesima. Nah, kemudian ada seorang pemuda yang dia berkata begini, demi Allah, dialah sesungguhnya nabi yang diceritakan kaum Yahudi kepada kita. Jangan sampai mereka mendahului kita untuk menjadi pengikutnya. Keenam pemuda ini kemudian apa? Masuk Islam. Insya Allah ya. Jadi kalau dari sini nih, dari kisah ini, dari kisah ketika Rasulullah menginfluence 6 pemuda Yatsrib ini, kalau dikelompokkan, dijadikan poin-pointer gitu ya, ada 3 nih poinnya. Santun bertutur tanpa merendahkan, dan kemudian menjelaskan tentang Islam itu, dan kemudian yang ketiga membacakan ayat-ayat Al-Quran. Rangkumannya itu seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke ini, Bayat Aqabah pertama. Nah, kembali ya, yang ke-6 pemuda tadi itu, 6 pemuda tadi itu akhirnya kan kembali ke Yasrib. Dia ketika kembali sebelum kembali ke Yasrib itu, Rasulullah itu meminta mereka untuk berdakwah, untuk menyebarkan gitu kan. Nah, kemudian setahun kemudian gitu ya, tahun kemudian nanti janjian lagi nih akan ketemu di tempat yang sama, tempat yang tadi gitu ya. Nah, setahun kemudian akhirnya ada nih Bayat Aqabah. Jadi udah di setahun berlalu setelah yang 6 pemuda itu masuk Islam gitu, mereka memenuhi janjinya, menunaikan janjinya, menyebarkan Islam di Yatsrib, dan kemudian datang kembali gitu ya, ketemu sama Rasulullah di musim haji tahun 12 Kenabian gitu. Nah, di situ ada yang datang itu ada 12 pemuda. Nah, di 12 pemuda ini kemudian kan akan mau masuk Islam dan akhirnya dibaiat oleh Rasulullah. Inilah yang kemudian disebut dengan Bayat Aqabah pertama. Isinya apa? Isinya kalau diringkas kira-kira seperti ini. Jangan menyekutukan Allah, jangan mencuri, jangan berbuat yang tidak pantas, jangan membinasakan anak-anak, jangan membunuh ya. Jangan membunuh. Kalau zaman dulu itu kan zaman jahiliyah itu anak-anak perempuan itu biasanya dibunuh gitu sama orang-orang
Quraisy gitu, karena mereka nggak suka punya anak perempuan. Nah, di sini ada nih masuk dalam perjanjian baiat pertama itu. Jangan membinasakan anak-anak, jangan berbohong, dan jangan menentang suatu kebenaran. Oke, mungkin teman-teman ketika melihat dari 6 pointer ini udah kebayang ya, itu kok jangan, 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 jangan gitu ya, semuanya itu adalah kalimat-kalimat larangan gitu. Padahal kalau misalkan kita di teori pengasuhan yang modern yang sekarang ini gitu kan, kita diminta untuk menggunakan kalimat yang positif. Misal, jangan berbohong. Maka kita akan mengatakan ke anak-anak, ayo berani jujur ya nak, gitu kan. Nah, tapi ini kenapa kok dia berupa kalimat berupa kata-kata jangan, 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 jangan. Tapi ya ternyata ya ini tuh pengajaran langsung dari orang seperti ini gitu. Jadi kalau teman-teman perhatiin di surah Luqman gitu, itu kan juga ya ada kata jangannya itu, jangan menyekutukan, wahai anakku jangan menyekutukan Allah. Itu juga ada tuh kata jangannya. Jadi kita itu dibiasakan sama Allah itu untuk apa? Untuk terbiasa dengan kata jangan, terbiasa dengan larangan. Ya larangan itu memang tidak untuk dilanggar gitu loh. Larangan itu ya memang untuk dijauhi. Jadi kita diharapkan itu bisa mencerna, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu kan. Nah, ketika membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka kata jangan ini jadi sesuatu yang absolut gitu. Jangan disentuh deh, panas pancinya. Sudah mutlak gitu. Mau diganti, dek, pegang yang ini aja ya, dingin, tapi kita nggak nunjukin bahwa panci itu panas. Itu nggak bisa. Gitu. Emang perlu ada. Gitu. Nah, ini. Nah, kemudian kalau di sini tuh ada di surah Ali Imran ayat 76 ya. Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Gitu. Nah, jadi balik lagi kalau tadi kan awalnya itu ada 6 pemuda nih, 6 pemuda Yatsrib ya yang datang kemudian karena kefasihannya Rasulullah gitu kan ya, ketika menjelaskan Islam, ketika berdakwah dan kemudian memberikan runutan-runutan, membacakan runutan-runutan ayat-ayat Quran itu, mereka jadi tertarik untuk bergabung bersama Islam gitu kan ya. Nah kemudian mereka di apa namanya uh, kembali lagi ke Yasrib gitu kan, kembali ke Yasrib itu dengan membawa pesan untuk menyebarkan agama ini. Dari situ apa yang bisa kita tarik? Ketika kita misalkan belajar sesuatu hal yang baru gitu kan, nah itu kita nerapin ke diri sendiri dan kemudian apa? Mengajak orang lain untuk juga melakukan hal yang sama dengan kita. Bayang ya. Ini esensi dari menghidupkan sirah itu juga ada di sini gitu. Jadi kita tahu nih satu kisah gitu, kemudian oke kita nerapin ke dalam diri kita, lalu kita sharing nih, ngajakin sharing, ngajakin ke orang-orang, ke anak-anak, ke pasangan untuk ikutan. Nah, lebih jelasnya misalnya gini, ini ya kalau di bayat Aqobah yang pertama, oke, jangan menyekutukan Allah. Ini tahu nih, anggap kita baru tahu gitu kan, oke kita tahu kita nggak boleh menyekutukan Allah. Pokoknya Allah ya cuma satu, Allah itu Tuhan kita cuma satu yang esa. Gitu. Tahu, begitu udah tahu kan ini masuk nih hati. Nah, terus perbuatan kita itu jadinya gimana nih? Oke, kalau misalkan kita punya berhala, berhalanya dihancurkan, gitu kan? Kita udah nggak menyembah berhala lagi, kita cuma menyembah sama Allah. Oke, gimana caranya menyembah Allah? Sudah ada runutannya tuh. Dan sholat 5 waktu, berdoa, apa semua itu pokoknya sama Allah aja. Kita melakukan itu. Kemudian apa? Kemudian kita menyebarkan. Mulai dari mana? Lingkarannya terdekat dulu, keluarga dulu. Oke, anak-anak diajak. Ayo sholat sama ibu. Ayo sholat sama bunda.
diajak. Nah, kira-kira seperti itu. Ininya ya, apa namanya, putaran pembelajarannya itu seperti itu gitu. Nah, tadi yang 6 pemuda Yastrib itu begitu juga kan. Jadi mereka uh, sudah masuk Islam, kemudian mereka sudah dibekalin sama Rasulullah segala ini nih, segala apa yang perlu, yang tentang Islam itu. Kemudian mereka dikirim pulang kembali ke Yastrib, di situ diminta untuk menyebarkan. Nah, setahun kemudian mereka datang dengan membawa lebih banyak orang lagi. Untuk apa? Untuk dibaiat sama Rasulullah. Nah, lanjutan dari ini itu apa? Nah, jadi setelah dibaiat ini, nah, ke-12 pemuda Yasrib itu juga kembali ke perkemahannya mereka masing-masing. Ini kan dari banyak suku ya, dari banyak kabilah gitu. Dan di Yasrib mereka kembali pulang dan mereka sama-sama apa ya, dengan semangat baru lah gitu ya. Nih, kalau bahasanya begini. Setelah itu mereka kembali ke perkemahan masing-masing dengan semangat keislaman di kalbu mereka. Bayangin nih, di kalbu nih, gitu ya. Jadi mereka semangat banget untuk mempelajari Islam dan kemudian menerapkan gitu kan. Nah, mereka juga sama. Mereka di apa namanya, distimulus gitu sama Rasulullah, dikasih PR gitu ya, dikasih tugas juga, dikasih challenge gitu, untuk apa? Untuk menginfluence orang-orang yang di sekitar mereka untuk juga masuk ke Islam. Nah, karena ini sudah ada beberapa nih ya, sudah cukup banyak gitu yang bergabung, tapi kan belum semuanya nih ya. Akhirnya apa? Rasulullah itu ngutus seseorang nih, ngutus seseorang untuk ngajarin Islam di Yathrib. Dari 6 kemudian jadi 12. Nah, dan 12 ini kan juga nge-influence secara kecil-kecil gitu kan ya. Nah, tapi posisi mereka kan mereka di Yathrib, sedangkan Rasulullah itu di Mekah, posisinya jauh gitu. Waktu itu belum belum hijrah nih Rasulullah. Nah, Rasulullah kemudian mengutus seseorang yang Rasulullah itu percayai. Nah, siapa yang diutus? Nah, teman-teman bisa lihat kalau yang sudah punya Mumtaz ya di halaman 58 sampai dengan 59. Ya, Mus'ab bin Umair, duta Rasulullah. Jadi Mus'ab itu diutus, dia ini sebagai duta pertama pula ya. Jadi kalau sebelumnya itu belum belum pernah tuh Rasulullah tuh ngirim seseorang untuk apa, menyebarkan dan mengajarkan agama Islam gitu ya. Belum pernah, karena beliau lah yang menyampaikan gitu. Jadi ini Mus'ab ini adalah yang pertama banget yang apa, yang diutus oleh Rasulullah untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Dipilihnya tentu juga bukan sembarangan ya. Jadi dia Mus'ab ini dipilih karena keunggulan pribadinya, karena kecerdasannya, karena memang mahir membaca Al-Quran. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin nih, pointer-pointernya, santun bertutur tanpa merendahkan, menjelaskan tentang Islam, dan membacakan ayat Al-Quran. Sama teman-teman, sama seperti apa yang Rasulullah ajarin. Itu yang dilakukan sama Mus'ab. Jadi gini ceritanya, Mus'ab dikirim ke Yastrib gitu ya. Di Yastrib itu um, ketemu mana dia ya, selama di Yastrib tinggalnya itu di rumah Abu Umamah gitu kan. Nah kemudian Abu Umamah ini apa, Mus'ab ini kan diminta untuk berdakwah lah ya di Yastrib itu gitu. Di Yastrib itu ada banyak kaum, terdiri dari beberapa kaum. Nah, yang paling gede itu ada kaum Khazraj sama kaum Aus. Pemimpinnya itu adalah yang kalau kaum Khazraj itu Sa'ad bin Mu'adz, kemudian kalau kaum Aus itu Usaid bin Hudair. Nah, kedua pemimpin kabilah ini ya, kedua pemimpin kabilah ini sangat apa namanya, merasa terganggu sekali. Mereka itu rasanya pegel, jengkel, nggak suka gitu sama apa, sama dakwah yang Mus'ab lakukan.
di Yasrib. Mereka nggak suka. Nah, kemudian mereka bersekongkol nih berdua nih. Kan pemimpin ya, pemimpin sama pemimpin. Mereka bersekongkol. Nah, mereka bilang gini, si Saatnya itu bilang, Usaid, coba temui mereka itu, temui si Mus'ab itu. Halangi deh segala kegiatannya itu. Hmm, aku tuh pokoknya sudah pegel banget, pokoknya udah inilah gitu, udah jengkel gitu. Nah, dia minta si Usaid untuk um, menghalangi dakwahnya si Mus'ab. Nah, Mus'ab nih ngambil tombak dia. Jadi nggak main-main ya, langsung ngambil tombak gitu. Baik, aku akan coba. Datang dia mencari si Mus'ab, bawa tombak yang tajam gitu. Nah, pada waktu itu bentar. Nah, ketika sudah mendekati ya, waktu itu si Mus'ab ketika lagi dicari itu ada di sebuah kebun milik Bani Jafar. Duduk di dekat sebuah sumur yang dinamai sumur Marok gitu. Nah, beberapa orang yang sudah masuk Islam itu lagi berkumpul di sekelilingnya. Nah, jadi si Mus'ab ini posisinya nih lagi duduk di mana namanya, sebuah kebun di dekatnya sumur lagi ini, bayang ya. Jadi kayak ada tempatnya itu teduh banget, kemudian dia dikelilingi oleh orang-orang yang sedang mau belajar Islam. Ini lagi enak-enaknya nih gitu kan, dalam lingkaran kecil gitu. Terus si Usaid datang dengan ini ya, dengan emosinya, dengan berapi-apinya gitu kan. Nah, terus ada namanya si As'ad itu ketika mendengar apa namanya, mendengar kedatangan si Usaid gitu, dia ngingetin nih, bisik-bisik nih sama Mus'ab. Mus'ab, dia itu, Usaid itu adalah pemimpin kaumnya. Dia sengaja hendak menemuimu. Kalau kamu bisa, gitu ya, kalau kamu bisa menundukkan hatinya, serahin urusanmu sama Allah, itu kayaknya yang lainnya mah gampang itu masuk Islamnya. Nah, kira-kira gitu nih si As'ad itu bilang sama si Mus'ab. Akhirnya Mus'ab bilang apa? Oke, kalau misalkan dia mau duduk, aku akan coba bicara sama dia. Nah, datang kan ya si Usaid itu, datang menghampiri mereka dengan wajah yang muram dan menggeram. Apa yang kalian bawa kepada kami? Apa kalian berdua hendak membodoh-bodohi orang-orang yang lemah di antara kami? Jauhilah kami. Eh, udah ini ya, beremosi lah gitu. Nah, lebih lebih kenceng dari suara saya barusan ya, yang jelas kenceng lah gitu. Tapi kemudian Mus'ab bilangnya gimana? Ramah banget gitu ya. Silakan duduk agar engkau bisa mendengarkan apa yang hendak aku sampaikan. Jika engkau suka terhadap sebagiannya, engkau bisa menerimanya. Tapi kalau engkau nggak suka, nggak apa, engkau nggak perlu menerimanya. Suaranya lembut, ramah, santun, dan sama sekali nggak merendahkan. Akhirnya si Usaid gimana? Kita ancepin tuh tombaknya. Cuk, terus dia duduk. Itu cukup adil, kata si Usaid. Karena logikanya kan ini ya, logikanya itu jalan juga. Jadi kalau misalkan aku dengar terus aku, oh ternyata emang ini, ya udah aku terima. Tapi kalau ternyata nggak cocok, aku nggak perlu terima. Dia udah gampang lah, dia bisa diusir gitu ya. Itu pikirannya si Usaid. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Mus'ab? Sama halnya dengan yang Rasulullah lakukan. Si Mus'ab menjelaskan tentang Islam. Dijelaskan tentang Islam secara runut gitu ya, bahwa Islam itu adalah agama tauhid, hanya ada Allah yang esa yang menciptakan segala sesuatunya. Kemudian apa namanya, semuanya itu dijaga gitu ya, artinya nggak ada yang kesewenang-wenangan, tidak menyakiti, tidak berbohong, hal-hal yang baik-baik itu dijelaskan oleh Mus'ab terhadap si Usaid. Kemudian dibacakan juga nih ayat-ayat Qur'annya.
dibacakan ayat-ayat Qur'annya, maka nggak usah jauh-jauh ya, kita aja gitu. Ketika misalkan ada qori yang membacain ayat-ayat Quran, pasti ada salah satu bagian dari diri kita itu yang ngerasa apa ya, kayak nyes gitu di hati. Seperti kayak lagi disiram gitu dengan air yang dingin, yang adem, yang menyejukkan, bikin kita itu tenang. Itu tuh, itu tuh yang dirasakan oleh Usaid. Nah, Mus'ab itu melihat hidayah di rona wajah Usaid dan mulutnya yang berkomat-kamit ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian apa coba kata Usaid? Usaid bilang, alangkah indahnya. Bagaimana caranya masuk Islam? Nah, dapat Usaid pun akhirnya apa? Akhirnya masuk Islam. Terus Mus'ab bilang apa? Setelah begitu nggak pakai ini, nggak pakai rumit juga. Kalimatnya Mus'ab itu sangat tertata. Nah, ini kan karena dia itu dipilih kalau emang ini ya, emang apa namanya, pandai gitu untuk memilah kata itu. Hendaklah engkau mandi dan membersihkan pakaian. Setelah itu ucapkan syahadat, laksanakan sholat 2 rakaat. Step by stepnya itu jelas, runut, dan nggak jelimet, sederhana. Mandi, bersihin pakaian, ucapkan syahadat, laksanakan sholat 2 rakaat. Usaid langsung dong, langsung melaksanakan petunjuknya si Mus'ab. Nah, saat itu juga dia masuk Islam. Berhasil itu menyentuh. Jadi Mus'ab berhasil menyentuh hatinya Usaid yang dia datangnya itu dengan marah-marah gitu kan. Kemudian berhasil gitu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, nah ini teman-teman bisa lanjut ke halaman 60-61 ya di Mumtaz. Nah, setelah itu si Usaid ini bilang gini sama si Mus'ab. Mus'ab, kalau misalnya nih si Sa'ad, ingat Sa'ad, Sa'ad itu yang pemimpinnya kaum Khazraj ya. Kalau si Usaid ini kan pemimpin kaum Aus. Kalau misalnya Sa'ad ini masuk Islam, aku yakin seluruh kaum Khazraj pun akan masuk Islam. Aku akan bawa deh Saat itu ke sini. Nah, dipromosiin teman-teman. Gitu. Jadi yang tadinya itu jadi kayak musuh utama gitu, dia sekarang malah mempromosiin. Dia bahkan siap untuk membawakan si Saat itu di hadapan Mus'ab. Gitu. Nah, singkat cerita, si Usaid ini berhasil membawa Saat untuk menemui Mus'ab. Nah, si Saat ini kan masih gusar ya, dia masih gusar banget gitu. Terus dia berkata nih, dia berkatanya itu sama si As'ad yang dianggap melindungi Mus'ab gitu. Demi Allah, wahai Abu Umamah, kalau bukan karena hubungan kekerabatan kita, aku tidak ingin ini terjadi. Kau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai. Terus dijawab sama Mus'ab, lagi-lagi dengan apa? Dengan santun, dengan ramah, nggak ikut meradang, nggak ikut gusar gitu. Wahai Sa'ad, bagaimana kalau engkau duduk dan mendengar apa yang hendak kusampaikan? Jika engkau suka, engkau bisa menerima. Tapi kalau engkau nggak suka, ya nggak perlu nerima. Dah, sesederhana itu yang disampaikan oleh Mus'ab. Tapi yang sederhananya itu disampaikan dengan apa? Dengan niatan yang baik, dengan santun dan ramah. Dan sama sekali tidak merendahkan gitu. Akhirnya si Saat bilangnya apa? Sama. Bilangnya sama seperti ketika si Usaid tadi uh, menjawab Mus'ab waktu di awal-awal. Engkau cukup adil, katanya. Tombaknya ditaruh, terus dia duduk.
dengerin gitu kan. Nah, akhirnya ketika sudah siap nih si saat untuk mendengarkan, udah duduknya itu udah enak, siap dengerin, baru si Mus'ab itu mengenalkan Islam. Dia juga kemudian membacakan ayat-ayat Quran. Akhirnya apa? Saat pun masuk Islam. Oke, jadi sudah dua pemimpin ya, sudah dua pemimpin yang uh, masuk Islam dengan perantara Mus'ab bin Umair. Kelanjutannya gimana? Kelanjutannya dua pemimpin ini pada akhirnya mengajak semua pengikutnya itu untuk ikut masuk Islam. Jadi si saat ini ceritanya kembali ke kaumnya. Kemudian waktu di depan kaumnya, dia berkata gini, wahai Bani Abdul Asyal, bagaimanakah kedudukanku di tengah kalian? Nah, terus kaumnya itu bilang gini, engkau adalah pemimpin kami dan orang yang paling jitu pendapatnya serta nasihatnya yang paling kami percaya. Jadi ini trustnya udah ada ya ke saat itu gitu. Terus apa kata saat? Saat udah langsung ngeluarin taklimat. Siapapun di antara kalian, laki-laki atau perempuan, tidak boleh berbicara denganku kecuali jika kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Langsung masuk itu berbondong-bondong semua kaum Aus dan kaum Khazrajnya itu masuk Islam. Itu kekuatan menyentuh seseorang dengan hati. Terus gimana kita sama orang-orang di sekitar kita? Misal, bentar. Misal sama anak-anak gitu ya, guysnya. Ini anak-anak lagi apa? Lagi minta apa gitu ya? Lagi minta minta ini deh, minta HP gitu. Lagi minta HP. Terus sedangkan itu bukan waktu bermain HP, bukan waktunya megang HP, yang udah dijadwal gitu. Terus mereka tantrum. Kita apa nih yang kita lakuin untuk ke anak-anak itu? Apakah kita pakai taklimat? Kalau Bunda bilang enggak, ya enggak. Gitu. Sambil pasang wajah angker gitu ya. Atau kita mencoba menyentuh hati mereka. Didudukin dulu, kemudian saling memandang gitu ya, santun bertutur, menyamakan dulu, tidak sedang merendahkan mereka, kan kita niatnya baik. Ingat ya, niat-niat awal itu berangkatnya dari sini. Nah itu baru kemudian kalau mereka sudah mulai memperhatikan, baru kita jelasin lagi. Kan bisa jadi sebelumnya sudah pernah nih dikasih tahu batasan tentang pegang HP dan kapan boleh pegang, kapan enggaknya gitu. Kita jelaskan lagi. Terus kita lengkapi dengan data-data. Data apa? Ya misalnya data, misalnya nih sebelumnya udah pernah nih kejadian kalau mereka itu megang HP-nya itu misalkan lebih dari waktu, misalnya kasih waktu 1 jam, terus mereka 2 jam gitu ya. Ternyata setelah itu mereka jadi uring-uringan. Itu kan bagian dari data. Nah, kalau case-nya Rasulullah, case-nya Mus'ab, data itu adalah membacakan ayat-ayat Quran. Nah, dalam hal yang praktis gitu ya ke anak-anak, kita bisa ngasih datanya itu apa-apa yang sudah pernah kita lakuin, hal-hal yang sudah pernah terjadi gitu, itu bisa disampaikan. Dan kalau misalkan ada ayat Al-Quran yang bisa kita masukin, itu juga bisa juga gitu. Itu biasanya mereka akan jauh lebih tenang. Nah, oke. Terus jadi apa yang bisa kita ambil gitu ya dari pelajaran ini? Jadi teman-teman menyentuh hati orang-orang di sekitar kita itu insya Allah bisa kok kita lakuin dengan nyontoh gitu ya, dengan meniru apa sih yang sudah Rasulullah itu lakuin gitu.
catatan besarnya ketika kita mau mempersuasi orang-orang gitu ya, kita mau menyentuh hatinya orang-orang itu di sini. Santun bertutur tanpa merendahkan. Mulanya itu di sini. Kalau teman-teman bisa melakukan ini, insya Allah ke belakangnya itu bisa. Runutan selanjutnya itu bisa gitu. Tapi kalau di awal aja kitanya sudah meradang atau misalkan kita sudah ini deh berprasangka buruk aja, itu nggak akan bisa gitu. Kita melanjutkan skenario apa ulasan-ulasan berikutnya itu nggak akan bisa gitu. Kita hanya akan bisa santun bertutur tanpa merendahkan ini kalau kita itu sudah di awal pasang niatan yang baik. Ketika kita masang niatan yang baik itu artinya kita berprasangka baik. Contoh, kalau yang tadi ya, case anak mau minta apa, pegang HP gitu. Kitanya di awal perlu ada pikiran baik dulu, niat baik. Niat baiknya adalah ya supaya anak itu tidak terkontaminasi sama gadget terus gitu misalnya. Nah, kemudian prasangka baiknya apa? Prasangka baiknya adalah anak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai ada prasangka, ih kemarin dibilangin masih ngeyel. Sekarang kalau aku bilangin juga pasti dia ngeyel juga. Nah, kalau teman-teman kepikiran yang seperti itu, maka mendingan nggak usah ngomong dulu, mendingan diem dulu, tarik nafas dulu, istighfar dulu gitu ya. Pakai apa namanya stop tingguknya dulu gitu. Jadi dibenahi dulu tuh pikiran kita. Karena hmm, ter ini ya ter terhubung gitu loh. Apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita akan sampaikan itu tuh akan terhubung. Maka kalau misalkan niat kita itu misalnya sudah baik tapi pikiran kitanya buruk, maka yang tersampaikan, yang terlisankan itu bisa jadi yang pikiran buruk ini gitu. Bukan niatan hatinya yang sudah baik tadi gitu. Jadi harus selaras dia. Jadi niatan baik, pikirannya baik, nanti lisannya baik gitu. Setelah itu baru tuh nanti bisa nih deskripsikan setempat mungkin ya tanpa bertele-tele. Jadi nggak perlu muter-muter, langsung aja gitu. Satu, dua, tiga, setempat mungkin gitu. Nah, kemudian perkuat dengan data. Oke, ini ya yang bisa disampaikan untuk sesi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, silakan kalau ada yang mau ditanyain. Oke. Aman, boleh resen atau diketik. Oke, nggak ada. Oke, kalau aman, insya Allah akan kita sudahi, tapi boleh dong mau dulu insight, ada insight apa yang teman-teman dapatkan. Satu orang perwakilan yuk. Ada yang berkenan? Mbak Lasmi mungkin? Boleh? Afwan Umi tadi apa udah coba masuk kan tadi dari jadwalnya 9.30. Terus coba masuk itu ikut Zoom 9.20 kan. Kok nggak bisa? Terus install lagi, install mungkin bermasalah Zoom gitu kan, install. Terus kok nggak bisa lagi? Akhirnya hubungin yang nge-share kan. Gimana kok Kak? Ternyata sudah rubah rubah ini, rubah apa? Oh iya, Rubah iya. password Zoom-nya. Jadi tidak begitu mengikuti dari awal. Tapi intinya di akhir-akhir tadi ada poin penting yang bisa saya ambil bahwasanya kita harus bertutur kata itu eh, apa ada prosedurnya gitu kan, tidak langsung menyampaikan apa yang benar-benar ada di pikiran kita, tapi harus tata bahasa gitu kan, apakah yang kita sampaikan ini bakal menyinggung perasaan orang atau tidak gitu. Artinya ketika kita menyampaikan sesuatu hal itu benar-benar bahasa kita harus tertutur apa benar-benar harus
bisa berkata dengan tutur yang lemah lembut, yang baik, agar ketika kita sampaikan bisa diterima juga dengan orang yang kita ajak berbicara ini, bisa diterima dengan baik juga. Mungkin itu ya Umi ya, karena saya ngikutin di akhir. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, iya, punten tadi itu ternyata ada kesalahan teknis, jadi harus ganti ini, Iya. harus ganti link Zoom-nya. Iya, benar, Masya Allah, Alhamdulillah, barakallah. Ya, nuhun banget ya, sudah mau berbagi insight. Mbak Wulan boleh tambahi, boleh Boleh, berbagi. boleh, boleh, mangga, mangga. Ya, Mbak Mela ya. Gitu ya. Maaf ini ya, kamera. Iya, iya, Soalnya nggak apa-apa, mangga. nggak sih pengalaman aja kok pikir-pikir kadang-kadang saya kan guru TK ya, jadi suka apalagi gitu loh kalau sama anak-anak tuh nggak boleh buru-buru banget gitu kan ya, jadi emang dari sini nih saya jadi ambil pelajaran banget. Kadang kan mereka berantem nih, buru aku di ini gitu ya, sini 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 dulu sini dulu, kita langsung nggak bisa langsung bilang kenapa kamu begitu, nggak bisa bilang begitu gitu kan. Padahal kita belum tahu nih kenapa gitu kan, tapi masya Allah dengan siroh ini, oh iya ya kita masih lembut dulu nih gitu. Coba sini kenapa sih? Tadi tidak ya, nalu satu 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 gitu kan. Kamu dulu deh cerita nih misalnya. Ayo coba apa namanya, Altaf dulu gimana apa? Nah waktu Altaf ngomong nih, siang ini udah mau ngomong nanti dulu satu-satu gitu kan kayak gitu. Nah itu tuh, oh iya ya, saya tuh suka sering diingetin gitu. Kadang-kadang kita udah lagi mau ngajar, udah mau masuk materi, tiba-tiba ada yang gitu udah banyak. Kenapa sih begitu? Tuh kan udah dibilang udah pengen begitu aja tuh sebenarnya. Udah, oh iya emang benar harus lembut gitu juga. Termasuk juga sih kalau pas lagi di kajian ibu-ibu gitu kan, kadang-kadang ada seorang ibu gitu yang langsung to the point gitu kan, jet gitu kan. Kan nggak bisa begitu gitu, misalnya ke ustazahnya gitu kan, ini juga belajar juga. Ustazahnya juga, masya Allah gitu dia. Eh, eh, Sebentar ibu ya, jadi begini loh gitu. Oh iya mak, benar-benar emang kalau dengan gitu, kalau kita kan bilang, ibu jangan gitu dong bu, kan kita ngomong lama kita kayaknya tuh aku udah pengen ngomong gitu aja sebenarnya gitu. Akhirnya, oh ya, emang emang nggak boleh ya, makanya juga dalam ayat ya, satu ayat aku juga lupa sih ayatnya, karena dengan kelemah lembutanmu lah itu Rasulullah gitu ya, jadi mereka tuh bisa mau tertarik, justru bukan apa, jadi nggak lari malahan gitu dengan dakwah kita gitu. Jadi aku pikir juga, oh ya emang perlu begitu juga sama anak-anak gitu loh, nggak cuma sama anak dewasa, karena ketika si anak udah disalahin mereka juga langsung konfrontasi justru gitu. Dan lebih parahnya lagi mereka langsung bohong, enggak kok aku nggak begitu gitu, padahal mungkin dia benar-benar melakukan kesalahan itu gitu. Jadi kadang aku suka banyak dapat pelajaran juga sih dari anak-anak gitu. Iya gitu mungkin Mbak Wulan, ini sedikit dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Masya Allah, iya, 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 Bu Mela, ya Allah. Aku baru ini ya, baru apa namanya, ingat ya, benar Mbak Mela yang biasa aku ikutin itu di WAG itu kalau lagi cerita, dan Masya Allah keseruan. Iya, benar-benar banget. Jadi em, kelembutan ya, ramah, lembut, santun gitu. Emang pokoknya mah apa-apa tuh kuncinya itu memang ada di kita gitu. Masya Allah, itu. Mohon sudah mau berbagi. Oke, terakhir ada Kak Jesi, mangga Kak Jess. Masya Allah, luar biasa Mak, untuk belajar sirah hari ini tuh menyentuh hati gitu ya. Dan lagi-lagi ternyata nggak jauh-jauh gitu ya. Itu ada contoh suri tauladan yang terbaik gitu ya. Ternyata dari kisah-kisah umat terdahulu gitu ya. Dari Rasulullah sendiri tuh udah ngasih banyak sekali contoh-contohnya gitu ya. Meskipun kita kayak apa ya, udah belajar banyak banget tentang parenting ini dan itu, tapi ya emang baliknya lagi gitu ya, sumber utamanya itu ada di sirah gitu loh, Mak. Jadi kayak, ya Allah ternyata memang, jawabannya keteladanan itu ada pada diri Rasulullah dan para sahabat. Ya Allah. Terus yang ketika Rasulullah mencontohkan kepada para sahabat gitu ya, terus mengutus Mus'ab bin Umair gitu jadi duta pertama untuk menyebarkan dakwah Islam, itu kayak wah ini emang beneran plek ketiplek gitu loh Mak. Nah ini tuh yang jadi PR besar gitu ya, ketika kita pengen juga nih diteladani sama anak-anak gitu ya. Kalau misalnya kita punya peran juga sebagai pemimpin, peran sebagai guru, itu kayak
Wah, memang ya kita perlu banyak belajar lagi dari sirah gitu ya, mengambil hikmah yang tersimpan di dalamnya tuh banyak banget gitu ya, Mak, ya. Jadi insyaallah, enggak akan pernah bosan untuk terus belajar menyelami gitu ya, hakikat menyentuh hatinya ini gitu. Karena memang, perlu banget untuk selalu diingatkan lagi, "Oh iya, ternyata memang ada nih di dalam kisahnya lewat baiat Aqabah, baiat, apa namanya, terus juga yang dari kisah Musyab juga diingatkan lagi." Wah, ini memang perlu banyak belajar nih, belajar sirah lagi, Mak. Itu sih, buka buka lagi bukunya dan, eee, hal-hal yang rasanya kayak, apa ya, ini kan keseharian banget ya, Mak. Ini tuh perlu perlu banget untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari jadi nggak cuman ngebaca gitu loh, Mak. Dan aku ngerasain banget ketika ada program belajar sirah ini setiap Sabtu pagi, itu jadi kayak alarm, "Oke, aku mau, nyimak lagi nih di Zoom-nya Maulan," gitu. Jadi ada insight yang, "Oke, aku dapetin belajar hari ini tuh tentang menyentuh hati dan bismillah pengen praktekin lagi," gitu. Jadi ketika udah punya bukunya, eee, jadi nggak cuman sekedar baca gitu loh, Mak. Makasih banyak ya, Mak Ulan. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, iya benar banget, Jess. Jadi teman-teman, gini, ketika kita itu belajar siroh gitu ya, apalagi kalau di awal-awal ya, ini sering apa, yang waktu pengalaman awal-awal aku belajar siroh gitu. Waktu itu sih pakai bukunya itu yang Mute ya, Muhammad Teladanku gitu. Tapi yang sebelum banget ya, sebelum ke Mute, sebelum ke buku premium itu kan ada buku-buku siroh yang tebel itu ya. Nah, ketika ngebaca itu gitu, em, awalan kita belajar tahu dulu itu ya udah pokoknya baca aja dulu, kemudian itu menjadi sebuah pengetahuan gitu kan. Oh iya, jadi Rasul itu misalkan lahirnya itu pada waktu lahirnya beliau itu ada nih kejadian A, B, C, D, A, B, C, D gitu kan. Kemudian dalam perjalanan hidupnya ada runutan kejadian ini gitu. Nah, itu baru baru di tahap pemahaman itu, bukan pemahaman ya, baru ada di tahap pengetahuan itu gitu kan. Tapi kemudian ketika dibaca berulang baru mulai tuh memahamkan. Memahamkan apa? Memahamkan oh kalau kaitan lebih ke tematik ya. Jadi kalau Rasulullah sifatnya itu seperti ini, itu bisa dilihat di kisahnya yang di bab bagian misalnya di ketika beliau itu usia sekian, ketika beliau itu mungkin lagi ada pertemuan dengan siapa, sedang berbicara sama siapa gitu. Nah, kemudian baru di tahapan berikutnya adalah ngupas sedikit demi sedikit. Karena gini, kalau misalkan kita ngelihat runutan hidup Rasulullah dari awal sampai akhir, maka kita akan dihadapkan dalam situasi dakwah di mana di situ tuh terjadi peperangan gitu kan. Nah, kemudian secara insting kita ketika ngomongin perang, ini apa hubungannya gitu sama kehidupan kita sehari-hari saat ini yang nggak ada tuh yang namanya perang, nggak ada yang namanya tombak, nggak ada yang namanya pedang atau apa nih, relate-nya itu di mana gitu. Nah, yang kemudian kita bisa sadari bersama ternyata bagian relate-nya itu justru ketika interaksi Rasulullah itu dengan siapa? Dengan keluarganya, dengan musuh-musuhnya, dengan para sahabat, dengan apa namanya? Siapapun lah yang akhirnya beliau berinteraksi gitu. Justru interaksi itu loh yang bisa kita terapin dalam proses kita menghidupkan sirah itu gitu. Dan itu nggak mudah, butuh latihan berulang, dan tentunya sebelum latihan berulang kita perlu nih nangkep dulu insight-nya gitu, kita perlu nangkep dulu kita dapat hikmah apa dari pembelajaran sirah di bagian kisah yang ini dan kisah yang berikutnya gitu. Itu dan sekaligus mengakhiri sesi kita hari ini. Mudah-mudahan ya kita sama-sama dikasih kekuatan untuk terus bisa belajar sirah, bisa menghidupkan sirah dalam seharian kita. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi. Dan mohon maaf ya apabila ada kilaf-kilaf, dan terutama ini tadi karena ada salah setting jumlah, jadi agak-agak ini terlambat.
Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan untuk belajar lagi. Nanti tema menyusul. Nah, buat teman-teman yang misalnya belum bergabung dengan Asensi, mangga silakan aja bergabung, silakan dihubungi teman-teman Asensi yang terdekat, dan kemudian atau dikepoin di ini ya, di websitenya Asensi, mangga silakan. Dan kita tutup sesi hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan wabarakatuh. katsiran. Ya, Ci, sama-sama. Makasih banyak Jazakallah khairan. ya. Keizin and all ya.